Legenda Enji Lumuci Engklencing Kuning, Dongeng dan Hikmah Nusantara. Seorang pangeran yang menyamar. Dahulu kala, di tanah Jawa, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Andi Lumut. Ia sebenarnya adalah seorang pangeran, namun ia memilih hidup sederhana, menyamar sebagai rakyat biasa. Ia ingin menemukan seorang istri bukan karena harta atau tahta, tetapi karena ketulusan hati. Berita bahwa Andi Lumut mencari istri menyebar ke seluruh desa. Banyak gadis yang ingin meminangnya. Mereka berdandan secantik mungkin, berharap dipilih oleh pemuda tampan itu. 4 gadis bersaudara. Di sebuah desa lain, hiduplah 4 gadis bersaudara. Kelenting abang, kelenting ijo, kelenting biru, dan kelenting kuning. 3 yang pertama adalah anak kandung seorang ibu kaya. Sedangkan kelenting kuning hanyalah anak tiri. Kelenting kuning selalu diperlakukan tidak adil. Ia dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah, diperlakukan kasar, dan sering diejek. Namun meskipun begitu, ia tetap sabar, rendah hati, dan berhati baik. Suatu hari, sang ibu mendengar kabar tentang Andi Lumut yang mencari calon istri. Dengan penuh semangat, ia menyuruh ketiga putrinya yang cantik untuk bersiap. Mereka mengenakan pakaian indah, perhiasan berkilau, dan berdandan semewah mungkin. Sementara itu, kelenting kuning juga ingin ikut. Namun ibunya berkata sinis. Untuk apa kau ikut? Kau hanya gadis miskin yang dekil. Andi Lumut tidak akan pernah memilihmu. Meski sakit hati, kelenting kuning tetap bertekad. Ia percaya, yang terpenting bukanlah penampilan, tetapi hati yang tulus. Perjalanan ke rumah Andi Lumut. Keempat gadis pun berjalan menuju rumah Andi Lumut. Namun, di tengah perjalanan mereka Harus menyeberangi sebuah sungai yang dalam dan deras. Di sana, mereka bertemu dengan Yuyu Kangkang, seekor raksasa kepiting gaib penjaga sungai. Ia berkata dengan suara menggelegar, "Siapapun yang ingin menyeberang, harus mau menjadi kekasihku." 3 saudari yang penuh ambisi itu mengiyakan dengan cepat. "Baiklah, asalkan kami bisa menyeberang," kata mereka. Yuyu Kangkang pun menggendong mereka satu persatu hingga berhasil menyeberang. Namun ketika giliran kelenting kuning, ia menolak dengan tegas. "Tidak, aku tidak akan menyerahkan kehormatanku hanya untuk menyeberang sungai. Lebih baik aku mencari jalan lain." Dengan sabar, ia berjalan menyusuri sungai hingga menemukan jembatan kecil dan berhasil menyeberang dengan selamat. Pertemuan dengan Andi Lumut. Setibanya di rumah Andi Lumut, 3 saudari dengan penuh percaya diri tampil di hadapannya. Mereka tersenyum anggun, memamerkan perhiasan, dan berkata, Pilihlah salah satu dari kami. Wahai Andi Lumut, kami cantik, kaya, dan pantas menjadi istrimu. Namun Andi Lumut menatap mereka dengan tajam. Ia berkata, "Aku tidak membutuhkan gadis yang telah ternoda. Kalian semua sudah menyerahkan diri pada Yuyu Kangkang demi menyeberang sungai. Pergilah, aku tidak akan memilih kalian." Ketiga gadis itu terkejut. Wajah mereka pucat. Mereka mencoba membela diri, tetapi Andi Lumut tetap menolak. Kemudian muncullah kelenting kuning. Ia berjalan dengan sederhana, mengenakan pakaian biasa, tanpa perhiasan. Namun, wajahnya bersinar dengan ketulusan. Andi Lumut tersenyum dan bertanya, "Bagaimana kau bisa menyeberang sungai tanpa bantuan Yuyu Kangkang?" Kelenting kuning menjawab dengan tenang, "Aku tidak rela menyerahkan kehormatanku demi jalan mudah. Aku memilih mencari jalan lain, meski sulit. Karena itu, lebih benar hati yang tulus dipilih." Andi Lumut merasa kagum. Ia tahu bahwa kelenting kuning adalah gadis berhati mulia, sabar, dan penuh keberanian. Maka ia berkata lantang, "Inilah gadis yang kucari. Aku memilih kelenting kuning sebagai pendamping hidupku." Rakyat bersorak gembira. Sementara itu, 3 saudari dan ibu mereka pulang dengan rasa malu. Mereka sadar bahwa kecantikan luar tidak ada artinya tanpa hati yang jujur dan bersih. Kelenting kuning pun menikah dengan Andi Lumut. Hidup mereka dipenuhi kebahagiaan, dan kisahnya menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Pesan moral, legenda Andi Lumut dan kelenting kuning mengajarkan bahwa kesucian dan kehormatan lebih berharga daripada jalan pintas. Kecantikan sejati ada pada hati yang tulus,
bukan pada pakaian atau perhiasan. Kesabaran akan berbuah manis. Meski dihina, Kelenting Kuning tetap sabar hingga akhirnya mendapat kebahagiaan. Demikianlah dongeng Nusantara tentang Ande-ande Lumut dan Kelenting Kuning. Semoga kisah ini memberi pelajaran berharga untuk kita semua, bahwa hati yang tulus lebih berharga daripada kecantikan semata. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Dongeng dan Hikmah Nusantara agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.